ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah SAW. Kurang dikit. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini amin ya rabbal alamin. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqzatin wa 'iffatin 'adamu ridha minka 'anha. Wa li an tashaba jahilan la yarda 'an nafsihi khairul laka min an tashaba 'aliman yarda 'an nafsihi. Fa ayyu 'ilmin li 'alimin yarda 'an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda 'an nafsihi. Aslu kulli maksiatin, dasarnya setiap maksiat, artinya asal usulnya, sumbernya setiap maksiat. Pertama, maksiat ini adalah menyalahi perintah Allah, ya, dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut maksiat asi, ya, maksiat durhaka, tidak melaksanakan perintah dan melanggar larangan. Dalam hal ini adalah perintah Allah dan Rasulnya, juga larangan Allah dan Rasulnya, itu maksiat. Sumbernya maksiat. Dan yang kedua, ghaflah. Ghaflah ini mungkin orang melaksanakan perintah tetapi hatinya, ya, tidak hadir, ya, kepada Allah. Banyak orang kita melihat bahwa dia tidak ini masalah ghaflah. Banyak orang mengabaikan tentang ghaflah. Artinya ketika melakukan ibadah, melakukan amal baik, hatinya tidak hadir. Dengan kata lain, tidak dengan penuh kesadaran bahwa dia melakukan kebaikan itu mesti melakukannya lillah. Terkadang orang masih di bawah rutinitas, tidak berhenti melakukan taat, ya, berzikir, baca Al-Quran, tapi terkadang mudah saja melakukan maksiat. Kita sering mendengar, ya, Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu yang mencegah perbuatan buruk, itu kan sholat. Artinya orang yang sholat, ya, cahaya sholat itu, ya, Allah jadikan satu kuah ruhiyah, kekuatan rohani yang apabila dia maksiat, maka ada yang mencegahnya. Tetapi kita melakukan kebaikan, ternyata pada waktu kita melakukan maksiat, lakukan saja. Ini tidak disadari, ya, bahwa sebabnya adalah ghaflah. Ya, sebabnya adalah ghaflah.
Bahkan maksiat itu sendiri sebabnya ghaflah. Ada hadis, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina itu berzina dia dalam keadaan sebagai seorang yang beriman. Ya, orang yang berzina ditanya siapa Tuhannya, pasti nggak lupa ya Allah. Tapi iman di sini bukan iman asal, ya, bukan iman yang hakiki, tapi nur iman, iman syuhud, iman yang berupa cahaya di dalam hati sehingga seseorang itu dapat hudur, ya, dapat yaqzah. Itu yang tidak ada. Ya. Orang maksiat mungkin orang berilmu dan tahu itu haram, tapi tidak ada yang mencegah di dalam dirinya, nggak ada nur itu, nggak ada. Dan dia bermula dari ghaflah. Gitu. Apalagi ghaflah ya tidak beramal. Gitu. Ini orang beramal tapi ghaflah masih membolehkan orang terjebak dalam maksiat. Kalau orang yang sedang melakukan maksiat pasti sedang ghaflah, pasti. Kalau itu kan ya logis gitu. Artinya kita terima, tapi ada orang yang tidak sedang maksiat, sedang ibadah. Ya, kita lah seperti kita sebagai ustaz berdakwah, mengajar, baca Quran, zikir, itu mimpin sholat jamaah dan berbuat baik. Kan itu perbuatan yang ta'ah. Ya. Tapi kalau dilakukannya dengan ghaflah, ketika dia menghadapi maksiat, mudah saja jatuh terjebak. Mungkin dia berpikir kenapa ya, padahal saya tak pernah meninggalkan. Dia lupa bahwa ibadah itu tidak boleh ghaflah. Ya, orang berzikir saja kan, kalau lidah saja kan tidak khudu, maknanya zikirnya zikir ya, zahir. Ibadah juga zahir, karena lidah ini kan alat zahir ketika digunakan untuk bergerak mengucapkan bacaan-bacaan Al-Quran, zikir, maka itu berpahala. Tetapi hati belum tentu hadir. Dan syahwat ini adalah salah satu sifat nafsu. Karena nafsu punya dua sifat, syahwat dan ghadab. Sehingga sebetulnya urutan ini syahwat, ghaflah, maksiat. Seseorang yang tidak melawan nafsunya, tazkiyatun nafs, syahwat, dia terjebak ke ghaflah. Kalau terjebak ke ghaflah, maka jatuh ke maksiat. Ya. Syahwat, ghaflah, maksiat, itu memang sudah urutannya begitu. Orang maksiat ya sedang ghaflah, ya sedang syahwat. Tapi tadi ada orang yang tidak sedang maksiat, tapi mungkin ghaflah dan mungkin juga syahwat. Ya, orang berebut jadi ustaz kan syahwat, padahal itu kemuliaan. Berebut jadi imam kan syahwat, padahal itu kebaikan. Nah, sebab semua itu adalah ar-ridha 'anil nafs. Ya, sebabnya apakah itu maksiat, apa itu ghaflah, apakah itu syahwat, ya, adalah dia kalah dengan nafsu, tidak pernah melawan ridho, tidak mujahadah,
Ridho anin nafs ini ya pasrah kepada nafsu. Bahkan bukan hanya pasrah, membela, ya, suka. Dan ini bab tasawuf. Karena tasawuf adalah ya mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu. Ya. Tak ada yang menjadi fokus aktivitas orang yang sedang bertarikat melainkan tazkiyatun nafs, sehingga menjadi identik tasawuf itu dengan tazkiyatun nafs. Kalau ditanya apa yang dilakukan tazkiyatun nafs, namun tazkiyatun nafs ya selalu saya suka mengulang-ulang ini karena ya khawatir kalau tidak diulang-ulang dan dilengkapi penjelasannya nanti ada satu pandangan yang ya, miring gitu, bahwa tazkiyatun nafs itu ketika dalam melakukan ibadah dan kebaikan. Nah, karena ada orang bertarikat, dia puasa, dia khalwah sampai dia mutih gitu. Tapi yang dikejar adalah kedudukan ya, hawa nafsu, ingin jadi wali misalnya, ingin hebat gitu. Dan itu nafsu, dan itu tidak sedang bertarikat. Jadi tazkiyatun nafs itu adalah bukan untuk nafsu dalam melakukan kebaikan, bahkan dalam menjalani hidup itu tarikat. Nah maka ini urutannya memang seperti urutan apa namanya, urutan yang tabi'i, apa tabi'i itu ya. Syahwat, ghaflah, maksiat. Ya, orang jika tidak mampu melawan syahwatnya, maka ketika melakukan kebaikan yang gak ingat Allah, ghaflah, maka mudah jatuh kepada maksiat. Kalau tidak maksiat pun dia melakukan kebaikan tetap ghaflah ya. Dan sebabnya adalah syahwat ini. Namun semua itu sebabnya dia tidak pernah melawan hawa nafsu. Ar-ridha anin nafs, ar-ridha anin nafs. Karena orang yang ridha kepada nafsu, tidak melawan ya, nafsu ini akan menutup keburukan-keburukannya, sehingga dia merasa baik saja ya. Nah orang yang tidak pernah, yang kalahlah dengan nafsu, selalu dia merasa keadaannya aman, baik ya. Nah kalau sudah begitu, maka dia akan diliputi kelalaian dari Allah. Nah, orang yang lalai itu tidak pernah lagi melakukan introspeksi. Ya. Sebaliknya, wa aslu kulli ta'atin, asal usulnya setiap ketaatan ini sebaliknya, yaitu memenuhi perintah ya, dan juga menjauhi larangan Allah. Lawannya ghaflah, yaqdhah. Yaqdhah ini ya, kesadaran hati ya. Ketika dia melakukan kebaikan ya, dia merasa berhadapan dengan Allah, dan menyadari betul bahwa apa yang dilakukannya sesuai dengan syariah dan diridhoi Allah. Wa iffatin, dan iffah ya, iffah ini keluhuran himmah
ketinggian semangat sehingga mampu mengalahkan syahwat. Nah, sumber semua itu adamur ridha minka anha, tidak adanya keriduan darimu ya, kepada nafsu. Nah, orang yang kalau merasa dia tidak di dalam diri ini ada nafsu dan dia tidak merasa aman, maka senantiasa ada introspeksi gitu. Introspeksi diri dan merasa bahwa ibadahnya selalu kurang sempurna, kebaikannya selalu kurang bersih ya, dan akan merasakan di dalam hati jika ada sesuatu nafsu yang ya tatarruk, yang artinya datang merayap, muncul kesombongan, keriaan ya, dan pengakuan perasaan baik dan sebagainya, dengan yaqzah itu akan terasa. Nah, maka semuanya itu ada dalam nafs ya, nafs ya. Sebetulnya hatta di zaman jahiliyah bukan tidak percaya kepada Rasulullah SAW, tetapi nafsu itu dia tidak melawan nafsu. Bukan tidak tahu itu wahyu dari Tuhan ya, dan sudah berapa kali membuktikan mukjizat, tapi tetap saja ya, karena nafsu itu dia tidak pernah melawan nafsu. Kita pun ya, banyak yang bukan tidak alim, bukan tidak tahu ilmunya tentang haram, tentang maksiat, tapi melakukan ya, pada waktunya melakukan dia kalah saja, terjebak karena nafsu. Apakah perbuatan, apakah perkataan? Berapa banyak orang tahu perkataan ini berakibat buruk ya, menghancurkan reputasinya, menghancurkan hubungannya kepada orang, menjatuhkan harga dirinya. Tapi kalau udah nafsu ngomong ya, nggak bisa. Nah, maka sumbernya adalah nafsu ya, sumbernya adalah nafsu. Lalu uniknya di sini, wala antashaba jahilan la yarda an nafsihi khairul laka min antashaba aliman yarda an nafsihi. Engkau bersahabat dengan orang yang jahil ya, artinya berqudwah dengan orang yang jahil. Ini jahil dalam ilmu zahir ya, jahil dalam ilmu amal zahir, yang dia itu menyerah dari nafsunya, ridha dari nafsunya. Itu lebih baik la yarda, maaf ya, dia tidak menyerah, tidak ridha ya, dari nafsunya ya, selalu dia merasa kurang baik, dia melihat dirinya buruk ya, dan dia selalu melawan ya, kepada nafsunya. Itu lebih baik ya, bersahabat untukmu daripada kamu bersahabat dengan orang alim, orang yang mengetahui ilmu-ilmu zahir, tetapi dia ridha kepada nafsunya. Karena suhbah di sini berqudwah ya. Karena bersuhbah, berqudwah kepada orang yang kalah ya, yang tunduk, yang suka dengan nafsu, meskipun dia alim, apapun akan melahirkan keburukan semata-mata. Akan timbul kedengkian, kesombongan, dan itu persahabatan ini betul-betul tuathir ya, mempengaruhi ya. Seorang pimpinannya penggibah misalnya, maka semua muridnya itu ya, mudah untuk menggibah, merendahkan, menjatuhkan ya.
sehingga orang-orang yang bersahabat dengan dia akan mendapatkan menghasilkan sifat-sifat buruk dari orang meskipun berilmu, tetapi dia tidak pernah introspeksi pada dirinya dan kalah dengan nafsunya. Namun fa ayyu ilmin li'alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Maka ilmu mana bagi seorang alim, artinya apa? Artinya sebuah ilmu bagi seorang alim kalau dia ridha dengan nafsunya, sifat-sifat buruknya akan lebih mempengaruhi orang lain. Dan sifat jahil mana bagi orang jahil, yang tidak ridhaan nafsi, meskipun jahil, kalau dia melawan hawa nafsu maka dia seperti orang alim. Ada orang sederhana sekali tapi dia sabar, orang bersahabat dengan dia dibanding dengan orang alim yang takabur dan kemudian ihanah, maka justru pergaulan dengan orang jahil itu tadi yang melahirkan jiwa yang baik. Karena suhbah itu akan yasruqut tab tasruq, katanya at-tabi'atu tasruq. Kalau istilah kita, manusia itu, karakter manusia itu punya sifat meniru, meniru, mudah terpengaruh. Apalagi disebut itu orang berilmu, orang yang berkedudukan misalnya, maka segala keburukannya mudah menularkan, menjangkit kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, seseorang apabila dia terus introspeksi, artinya melawan hawa nafsunya, maka kebodohannya itu tertutupi dan yang ada adalah sifat-sifat baiknya. Namun hampir tidak dikatakan ilmu kalau orang mengikuti hawa nafsu itu. Ilmunya nggak bermanfaat maksudnya. Karena kalau orang tidak punya ilmu tapi dia melawan hawa nafsu, tidak dikatakan bodoh. Karena ilmu melawan hawa nafsu itu sendiri sebuah ilmu yang mulia. Wa qala radhiyallahu anhu, ini sebetulnya hikmah ini maknanya bergabung dengan hikmah-hikmah sebelumnya ya. Hikmah yang selanjutnya ini kelihatannya judulnya berbeda. Wa qala radhiyallahu syu'aul basirati yushhiduka qurbahu minka wa ainul basirati tushhiduka adamaka liwujudihi wa haqqul basirati yushiduka wujudah la adamaka wa la wujudaka. Su'aul basirah, su'a ini percikan cahaya ya. Percikan cahaya mata batin, boleh disebut akal ya. Su'aul basirah itu akal ya. Syukran ya. Su'a ini ya, itu nur ini su'anya ya, ini su'anya ya. Atau dengan kata lain adalah cahaya akal ya. Akal ketika mendapat ilmu pengetahuan ya, maka al-ilmu nurun wal aqlu nurun. Nah, ketika cahaya akal kemudian
mendapatkan cahaya ilmu, maka itu yasha'u ya, akan memancarkan satu pancaran yang yushhiduka qurbahu minka, yang membuat kamu merasa atau yang memberikan persaksian kepadamu akan kedekatan Allah kepadamu. Kalau kita berpikir dengan pengetahuan akal kita tentang Allah, kita akan merasa bahwa Allah begitu dekat ya. Allah ya, dekat kepada kita. Wa ainul basirati, dan ainul basirah, ainul basirah ini adalah mata batin ya, mata batin. Ini berbicara tentang ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin ya, ada nurul aql, nurul ilm, kemudian nurul haq ya. Ainul basirah atau yang disebut nurul ilm itu menyaksikanmu ada maka liwujudihi, mempersaksikan kepadamu kamu tidak ada, yang ada hanya Allah ya. Kalau tadi kita ya, kalau akal saja, ini akal saja, maaf, kita merasa bahwa Allah dekat kepada kita. Tapi kalau sudah mulai dalam ya, yaitu batin, mata batin ini mulai menyaksikan bahwa kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Tetapi kalau udah hakul basirah, udah basirah yang hak ya, atau dikatakan nurul haq atau hakul yakin, yushiduka, itu akan mempersaksikan kepadamu wujudahu, wujudnya Allah ya. La adamak wala wujudah ya, dia melihat bahwa dia bukan ada, bukan tidak ada, dan bukan ada. Ini satu penjelasan tentang tingkatan kerohanian seseorang ya. Orang sufi selalu membagi tiga, am, khas, dan khawasul khas, begitu, selalu begitu. Dalam hal merasa dekat kepada Allah juga ya, kalau pandangan akal saja ya, alam ini buktinya, lihat alam, oh ini ada Allah, jadi dia merasa Allah itu dekat. Allah ciptaannya ya, Allah pertolongannya ya, ilmunya, kudrahnya, kehendaknya, ini kita ya, bisa lihat, kita rasakan. Tetapi kalau sudah menggunakan ya, batin dengan ilmu ya, dengan ilmu ma'rifat, ilmu hakikat, ilmu hakikat, maka yang dia lihat hanyalah wujud Allah ya, fana gitu. Ya. Namun ketika semakin tinggi hakul basirah, yang dia lihat justru wujud Allah saja, yaitu baqa. Jadi seseorang mendapatkan nur, cahaya ya, pertama cahaya akal saja yang Allah berikan, itu akan merasakan Allah ada gitu. Buktinya ya alam ini ya. Tetapi ya, ketika nur yang kedua, justru dia menyaksikan ketiadaan selain Allah. Dia menyaksikan bahwa alam ini tidak ada, yang ada hanya Allah ya. Adapun yang ketiga,
Kalau tadi kan yang kedua, Allah hadir, dia tidak hadir, artinya Allah ada, dia tidak ada. Tapi kalau yang ketiga, ya, itu sudah sempurna bahwa dia bukan ada dan bukan tidak ada, ya, tetapi dia citra daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang pertama menimbulkan sifat introspeksi, muhasabah, muraqabah, merasa malu, itu kalau memang akalnya betul-betul cerdas. Nah, kalau yang kedua, cahaya yang kedua menimbulkan sifat ridho, fasrah, ya. Namun yang terakhir itu baqa. Ya. Baqa ini hayatul qalbi ba'da mautil jasad. Rohaninya hidup, ya, maka apabila rohaninya hidup, maka jasadnya mati. Jasad ini maksudnya nafsu, ya. Dan kita perlu memahami juga bahasa-bahasa seperti itu, bahwa bukan mati itu tidak berfungsi, ya, bukan seseorang, ya, seorang aulia yang hidup dikatakan bila nafsin, tanpa nafsu itu tidak punya nafsu, bukan begitu. Tetapi seluruh perangkat nafsunya itu sudah tunduk dengan kekuatan rohaninya. Ya, karena tasawuf kan tadi tazkiyah, takhalli itu tahalli, tahalli. Jadi upaya pertama itu dia melakukan hal-hal yang memberi perlawanan kepada nafsu, melawan. Padahal yang melawan, yang akan menundukkan nafsu itu Allah, tapi kita mesti menunjukkan upaya yang akan, upaya ini bentuk pertunjukan iftiqar kepada Allah. Misalnya kita berzikir atau kita puasa atau kita khalwah, jangan iktimad kepada amal ini bahwa zikir ini bisa melahirkan satu asap kemenyan, ya, asap kemanjuran yang akan menghalalkan nafsu. Jangan itu iktimad kepada amal. Tapi amal itu adalah izharul iftiqar, bentuk wasilah kepada Allah, bahwa kita mohon pertolongan kepada Allah agar Allah mengalahkan nafsu. Ya, karena kalau iktimad kepada amal, ya, ada yang mengatakan itu bukan mujahadah, yaitu mukabadah. Itu nanti karomahnya bukan karomah maknawiyah, bukan ma'rifat syuhud, karomahnya hissiyah, nanti keluar biasaan. Maka karomat-karomat hissiyah itu kan boleh jadi kita yang baru mula-mula aja dapat, gitu. Dan itu sebagai fitnah, ujian. Nah, itu yang perlu sangat disadari, dipahami, gitu. Bahwa ketika melakukan bentuk-bentuk, ya, tazkiyah dengan apapun, ya, itu bukan amal ini yang mempunyai, ya, kekuatan dapat mengusir nafsu, misalnya mengalahkan nafsu, misalnya. Bukan. Semuanya Allah yang melakukannya. Kita hanya melakukan, ya, kewajiban sebagai hamba, ya, istilahnya ya menggerakkan tubuh lah, karena ini diperintah oleh Allah. Nanti Allah yang memberikan tahalli itu, cahaya itu ke dalam rohani, ya, sehingga rohani itu sempurna,
Nah, maka selalu rohani itulah ya, yang mengalahkan dominasi nafsu yang cenderung akan menimbulkan maksiat, ghaflah, syahwah, ghadab. Ya, itu adalah sifat-sifat jasad. Maka yang bahkan bagi seorang yang sedang bertarekat, yang sangat diperhatikan bukan ketika maksiat, tetapi ketika dia melakukan ibadah agar hudur, jangan ghaflah. Itu yang paling penting ya, agar tidak iktimad kepada amal ya, agar tidak iktimad kepada amal. Nah, sehingga disebut baqa. Tadi kan nurul basirah, nurul yaqin itu, atau ainul yaqin itu fana kan, dia tidak ada, yang ada hanya Allah. Tetapi apabila semakin tinggi, dia tidak melihat dirinya ada, tidak melihat dirinya tidak ada. Dia hanya melihat yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah bukan akal. Kalau akal kan tadi pertama di atas. Kita khusyuk kan pakai akal. Saya mau ingat Allah khusyuk. Itu ya, enggak hilang-hilang, malah tambah muncul kita pakai akal. Ya, artinya hudur itu perbuatan rohani, ma'rifat, syuhud, fana misalnya. Baqa itu bukan perbuatan pikiran. Kalau saya sering mendengar kalau sholat kan mesti tidak ada, nah, yang ada hanya Allah. Maka dia coba dengan nurul akal itu, tidak ada ya, semakin ada ya. Karena dia jika merasa perlu ditiadakan, berarti dia meyakini bahwa itu ada sehingga perlu ditiadakan. Namun orang yang mencapai rohani yang sempurna, cahaya rohani yang sempurna, menyaksikan bahwa ternyata ya, semua yang terjadi pada diri dia setiap saat itu dari Allah. Maka gambarannya itu ya, orang yang melihat bahwa dirinya hanya sebentar, dirinya jelmaan atau kehendak Allah, itu paling rendah disebut al-waqtu ya, disebut sahibul waqti ya, as-sufi ibnu waqtihi gitu. Kadang kan kita zikir tuh ya, kadang kita zikir khusyuk gitu ya, sampai betul mencapailah ya, sampai mencapai kita merasa lemah, merasa kurang, merasa ya, tidak lagi menggunakan akal, kita ingat kepada Allah, deras cahaya desir ya, nur cahaya ingat itu dari hati. Seperti seorang yang sudah cinta lalu kekasihnya jauh ya, terus ingat itu kan nggak bisa ditahan, itu kan namanya cahaya ingat, nggak pakai akal lagi ya. Itu nurul zikir. Nah begitu juga ingat kepada Allah, itu nur mungkin lidahnya sudah tidak mengucapkan cahaya. Nah ketika itu ya, itu dia berada dalam waktu katanya, wa huwa fil waqti, dia berada dalam waktu. Kenapa dikatakan dalam waktu? Karena waktu itu adalah engkau ya, berada pada saat itu waktu. Kalau kita sholat tapi hatinya ingat pekerjaan, maka waktu adalah pekerjaan ya, kalau kita sedang hatinya sedih, maka waktumu sedih. Gembira, waktumu gembira. Tetapi ketika kita dalam keadaan apapun, hati kita justru ya, melahirkan cahaya ingat, maka ya,
waktumu adalah ya, Allah, waktumu adalah syuhud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau seseorang mengingatnya lebih panjang daripada sesaat, setengah hari misalnya, ya, atau setengah malam, ya, atau 1 hari, 2 hari, itu namanya hal, ya, hal disebut sahibul hal. Tapi kalau sudah keseluruhan hidupnya, maka disebut ya sahibun nafas. Sehingga zikirnya pun zikir nafas. Maka dalam tarekat tertentu ada latihannya. Zikir itu ya, Allah, 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 Allah. Itu latihan sebetulnya. Ya, sebetulnya maksud zikir nafas, nafas kan ya, kehidupan kita. Maka orang yang sudah ingat tak lupa-lupa, maka dia ashabun nafas, sahibun nafas. Dia ingat tidak lupa-lupa, sahibun nafas. Bukan zikir nafas nanti menimbulkan ma'rifat ya. Ya kalau zikirnya 1 jam Allah, Allah, setelah itu ya, enggak Allah Allah lagi ya. Bahkan begitu nafas ya, dendam ya, khasam, udah enggak zikir lagi ya. Bahkan ada orang latih zikir ya, Allah, Allah, kemudian huwa, kemudian hu. Itu menunjukkan kecepatan dia ingat kepada Allah secepat hu. Maka itu juga di dalam tasawuf ya, dilatih untuk zikir hu. Tapi jangan i'timad kepada zikir ini, bahwa kalau sudah zikir ini wah nanti naik ya, makomnya naik, dan itu kesalahan kaprah dalam tarikat. Jadi orang itu sudah zikirnya sampai di mana? Oh berarti makomnya. Ya, itu ketika tasawuf hanya riwayatnya yang berjalan tapi tidak hakikatnya. Riwayatnya yang bersambung, riwayat zikirnya, riwayat amal zahirnya, riwayat, tetapi hakikatnya tidak bersambung. Ya, di mana orang tarekat tidak iktimat kepada amal, malah iktimat kepada amal. Ya, di mana bahwa zikir-zikir itu adalah kaidah, metode, malah seolah-olah zikir itu menjadi tujuan. Ya, maka lihat gambarannya ya, bahwa orang merasakan kedekatan kepada Allah itu akal, hati, dan ruh ya. Kalau akal, dia merasa Allah dekat kepada dia ya, karena ini ada dalilnya ya. Tapi kalau ya, kalbu ya, justru dia merasa bahwa dia tidak ada. Yang ada hanya Allah. Artinya dia tidak ada ini, apapun yang dilakukannya sudah tidak dengan ya, tidak dinisbatkan lagi kepada dirinya gitu. Nah adapun yang terakhir, nah, mau dia nisbatkan kepada dirinya atau kepada Allah, dia sudah melihat bahwa dirinya bukan ada dan bukan tidak ada, sehingga mereka mengaku anal haq ya, saya Tuhan misalnya. Anal haq ma wara'a hadhil jubba illa rahman, di belakang baju ini adalah Tuhan Rahman. Itu cerita ya, itu uslub cerita, uslubul hikayah, bahwa pandangan batinnya melihat ya, bahwa
yang dilihat oleh mata ini, ya, yang dilihat oleh mata itu ada, ternyata kalau dilihat oleh mata hati, ya, itu bukan ada dan bukan tidak ada. Jadi mencoba dia menjelaskan dengan akal. Kalau sesuatu yang ada tidak pernah, tidak akan sebelumnya tidak ada. Ada kan maknanya ada, udah enggak ada makna lain. Kalau pernah tidak ada berarti bukan ada gitu. Ini cuma penjelasan akal. Ya. Dan bukan setelah itu menjadi tidak ada. Ya kalau ada ya ada. Dan kalau kita punya hakikat diri, kita boleh mempertahankan. Ya. Bisa mempertahankan. Ya. Rambut ini hitam terus nggak putih-putih, lama-lama putih. Gigi ya kuat terus, lama-lama copot, lama-lama ternyata itu menunjukkan bahwa kita tidak ada hakikatnya, tidak dapat bertahan. Ya. Ya. Itu mungkin akal boleh istiab, tetapi boleh melihat, boleh memahami, tetapi yang yatazawwaq, yang merasakan adalah kesempurnaan rohani. Artinya begini bahwa kita hikmah yang terakhir, yang ketiga ya. Wa qala radhiyallahu anhu kana Allahu wa la syai'a ma'ahu wa huwa al-an 'ala ma 'alaihi kan. Ya. Kana Allah wa la syai'a ma'ahu. Allah ada dan tidak ada sesuatu bersama Allah. Ya, orang kalau fana tidak akan menyaksikan ya, bahwa ada sesuatu bersama Allah. Ya. Wa huwal an, dan dia sekarang Allah alama alaihi kan, ya, masih adanya seperti sedia kala, alama alaihi, berdasarkan hakikatnya, bahwa yang lain tidak ada. Wahwal an ini artinya ketika dia musyahadah ternyata ya Allah tetap ada sendiri, tidak ada sesuatu yang bersama Allah. Kita mungkin akal kan mengatakan dulu kita tidak ada, Allah ada gitu. Oke, sekarang sebenarnya sekarang pun tidak ada ya. Artinya laisa ma'ahu syai' gitu. Tidak ada sesuatu yang bersama Allah itu ya, dulu dan al-an. Dulu ketika kita tidak ada, yang ada hanya Allah, dan sekarang pun kita bukan ada ya, sehingga sekarang sudah ada kata ada, sudah ada sesuatu yang ada di samping ya, Allah, di samping adanya Allah itu tidak ada. Itu karena Allah walam yakul ma'ahu syai', ada begitu ungkapannya ya, itu walan ya, sampai sekarang tidak ada. Namun perlu dengan alat batin ya, ya, menyaksikannya bahwa ya, yang dilihat oleh mata ini makhluk di sekitarnya yang dia lihat ya, kalau batin yang melihat bahwa ini adalah surah citra ya, sehingga perumpamaannya seperti orang ngaca di depan ya, kaca, bercermin di depan kaca, bahwa yang muncul ini perumpamaannya seperti ya, di kaca itu ya,
tidak punya hakikat dan tidak punya sifat ada. Itu batin yang menyaksikannya, bukan mata. Ya, kalau mata nggak bisa dia mengubah bahwa dia objeknya memang apa yang ada di alam ini. Nah, mata batin itu apabila Allah berikan cahaya ke rohani ini, dan cahaya ini bukan suatu cahaya yang lain daripada yang lain. Ya, cahaya itu sebetulnya sifat-sifat mulia itu, ya, sifat-sifat mulia itu yang menimbulkan perbuatan syariah, ya, dan nilai-nilai positif yang baik. Itu sebetulnya saya dikatakan semua kebaikan asalnya dari Islam, dan sesuatu yang indah yang berasal dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah ciptakan untuk itu, untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.